anak saya juga, terus juga masa depan mereka juga yang masih panjang perjalanan hidupnya gitu kan. Dengan berita kayak gini kan sangat mengganggu banget, apalagi ini fitnah gitu, berita fitnah kan. Hai pemirsa setia InCitizen, kembali saya Dave Hendrik menyapa Anda sekalian. Tidak bisa dipungkiri, perlu kita akui, kita mengenal nama Icha Anissa Faradila belakangan karena berita yang tidak enak. Nah, kami, iTalk, memberikan kesempatan bagi Icha untuk memperkenalkan kembali dirinya kepada Anda sekalian dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Hai Icha. Halo Kak. Kita hapus berita-berita yang kemarin, anggap ini kita perkenalan pertama deh sama Icha Anissa Faradila. Boleh nggak begitu? Baik, Iya boleh. kan? Iya, benar. Kayaknya lebih fair ya begitu ya. Betul. Jadi penilaian kita tuh tidak clouded dengan kata orang yang kata ini, asumsi itu, teori ini, teori itu. Betul nggak? Betul. Betul Kak. Karena rupanya di dunia entertainment, Icha ini juga bukan wajah baru. Cerita sedikit dong background kamu, boleh nggak Icha? Iya, jadi pada saat saya masih gadis, sebelum menikah, saya sempat menjadi model. Terus juga saya sempat main di FTV. Dan saya juga pernah syuting juga di Trans TV gitu sebelum saya menikah. Namun setelah saya menikah, saya udah nggak boleh lagi kan untuk di dunia entertainment. Lalu karena nggak boleh kerja lagi di dunia entertainment, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis gitu. Yang memberikan batasan untuk menyudahi karir kamu di dunia entertainment adalah Suami. suami. Iya, suami. Dan kamu menyetujuinya? Iya, karena menurut Itu resiko saya yang kalian kayaknya udah resiko setuju udah ya? menikah, ya kita harus nurut ya sama suami gitu. Oke. Apa yang paling kamu rindu, yang paling kamu kangenin lah kasarnya dari dunia entertainment? Kenapa? Apa yang paling kamu kangenin? Dikangenin itu ya kalau misalkan syuting kan rame, banyak teman-teman gitu kan, dan ya lebih enak aja banyak teman-teman sih, lebih dikenangi banyak teman-teman aja. Jadi enak happy-happy gitu, jadi kayak banyak kenal teman-teman baru juga gitu. Itu aja sih. Oke. Bisnis apa yang saat ini tengah dijalani oleh Icha? Bisnis kecantikan sih, lebih ke kecantikan sama melangsingkan gitulah, melangsingkan tubuh. Herbal, produk herbal. Oh oke, obat pelangsing, produk herbal. Oke, berarti ranahnya masih itu dunia kecantikan ya? Dunia kecantikan. Oke, kenapa bisnis itu yang dipilih? Karena memang dari dulu kamu punya perhatian khusus pada dunia kecantikan? Karena menyukai aja. Jadi menurut aku kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan harus yang kita sukai ya. Kayak misalkan dulu entertainment karena aku suka. Terus pada akhirnya aku nggak bisa lagi kerja di entertainment. Akhirnya aku memutuskan bisnis dan aku menyukai gitu, harus menyukai dulu gitu. Karena kan kayaknya di Indonesia ini perawatan itu penting ya, bukan cuma untuk wajah tapi juga untuk badan kita gitu. Itu sih makanya aku memutuskan kayak gitu supaya semuanya happy gitu, punya badan bagus, wajah bagus gitu sih. Dan kayaknya itu sahabatnya perempuan ya, masih tetap pengen makan enak tapi pengen langsing. Betul, iya betul sekali. Sudah berapa lama Icha menjadi entrepreneur di bidang ini? Dari tahun 2019 ya. Oke, 2019. 2019 ya. Oke, berarti ketika awal ya baru menikah gitu ya, setelah itu. Tidak lama setelah itu gitu ya. Tidak lama setelah itu ya. Sebenarnya udah bisnisnya sih udah lama ya. Awalnya baju dulu, baru ke kecantikan gitu. Apa jatuh bangun yang Icha pelajari dan Icha alami yang menurut Icha menjadi pembelajaran paling besar nih sebagai seorang entrepreneur? Banyak ya pelajarannya gitu. Jadi kalau bisnis itu kan memang naik turun ya. Kalau misalkan lagi rame banget. Kalau misalkan lagi ya turun gitu. Ya kita belajar aja, tetap semangat, tetap jangan pantang menyerah, tetap kita mencoba hal-hal baru gitu sih. Jangan cuma itu aja monoton gitu. Untuk mompreneur di luar sana yang serupa seperti kamu, kan biasanya bisnis itu notabene banyakan laki-laki ya. Apakah kalian di era modern ini masih juga mendapatkan pandangan sebelah mata oleh pemain-pemain lain?
Maksudnya seperti apa tuh? Laki-laki banyak, perempuan tahu apa sih? Udah deh gitu. Atau yang kamu alami? Atau kalian udah setara diperlakukannya sebagai businesswoman? Biasa aja sih, udah setara aja sih. Nggak seperti itu sih, biasa aja. Yang paling tantangan paling berat dari melakukan bisnis kecantikan yang dari pengalaman kamu, yang dari kamu alami? Tantangan berat apa ya? Persaingan, mempertahankan bisnis pasca COVID mungkin? Iya, mempertahankan ya, mempertahankan bisnis saat saat COVID ya, saat COVID. Mempertahankan itu nggak mudah ya, apalagi kan juga banyak yang pegawai-pegawai itu yang nggak digaji, pegawai-pegawai yang dikeluarin gitu kan, karena memang nggak sanggup untuk bayar gajinya. Tapi pada saat itu, alhamdulillah sih semua pegawai saya tetap normal digaji dan juga tetap juga mereka nggak saya berhentiin, tetap kerja sama saya juga gitu. Kalau persaingan mah relatif ya, maksudnya kita rezeki udah Allah atur ya kan, maksudnya kita nggak usah takut akan persaingan gitu, karena rezeki udah diatur sama Allah, itu aja sih menurut saya. Dan di bisnis ini Ica sendiri atau Ica punya partner? Sendiri. Sendiri? Dari dulu memang tidak pernah punya keinginan untuk berbisnis sama teman? Belum sih, kayaknya akan sih, akan. Akan? Akan. Rencana. Teman yang baik buat Ica adalah teman yang? Teman yang tulus, teman yang bisa dipercaya, dan suka dan duka ada buat kita. Gitu. Bukan hanya karena ada maunya aja ya, gitu. Tulus sih, penting. Tulus, suka dan duka ada untuk satu sama lain. Bisa dipercaya juga. Menurut Ica sendiri, apakah kata sifat yang tadi menggambarkan teman tulus, saling percaya, juga bisa digunakan untuk menggambarkan persahabatan antara Ica dan Steffi? Nggak bisa jawab. Kayaknya itu nggak perlu aku jawab ya. Nggak bisa dijawab? Nggak bisa dijawab. Oke. Karena ini janjiannya adalah perkenalan pertama kita dengan Ica Anissa Faradila. Boleh dong diceritain untuk pemirsa iTalk, perkenalan kamu dengan Steffi itu awalnya gimana sih? Perkenalannya? Ya, dengan awalnya. almarhum Steffi Agnesia. Awalnya itu kami kenalannya itu kalau nggak salah seingat saya itu via sosmed Instagram. Dan kebetulan pada saat itu kami ada undangan dari program gitu lah, jadi kayak ada bisnis seseorang yang mengundang kita berdua gitu. Nah di situ kita bertemu gitu. Dan kapasitasnya waktu itu kalian berdua memenuhi undangan. Kalau kamu kan jelas sebagai seorang entrepreneur gitu. Kalau belum, aku belum. Belum. Waktu itu ya, belum sebagai aktris. Nerima endorse aja sih waktu itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 menjadi teman yang sangat akrab. Di skala berapa kamu menggambarkan persahabatan kamu dengan Steffi? Kurang lebih 7 kali ya. 7? Oke. Kalau menggunakan kata-kata, bagaimana kamu menggambarkan kepribadian Steffi? Kami cukup dekat ya, terus ya hampir setiap hari almarhum ini sering komunikasi dengan saya, sering komunikasi, terus sering curhat. Ketika ada masalah juga beliau selalu cari saya, bahkan ke rumah saya gitu. Dan juga sering ketemu gitu, cukup dekat. Dan ya beliau ini ya di mata saya humble, cukup baik. Dan juga beliau saya lihat di sosmednya ini sering berbagi itu sih yang saya di mata saya ya. Sebagai seorang karakternya seperti apa kamu menggambarkannya? Humble, cukup baik dan humble gitu. Aku akan langsung bertanya, jadi sebetulnya apakah kamu pernah punya perselisihan dengan Steffi? Jadi perselisihan ini kesalahpahaman aja sih, kesalahpahaman antar sahabat. Jadi ya gini aja ya, kita sama orang tua, sama adik atau saudara itu kan pasti ada aja ya kesalahpahaman gitu. Begitupun dengan sahabat atau teman pasti ada aja kan gitu loh kesalahpahaman. Ya normal ya kesalahpahaman antara sahabat aja sih, antar sahabat gitu aja. Boleh nggak diceritain ke pemirsa iTalk apa sih sebetulnya menjadi
permasalahan kalian berdua kala itu yang membuat hubungannya agak sedikit renggang? Gimana maksudnya? Apa yang jadi permasalahannya waktu itu? Ya salah paham aja, itu aja sih. Saya udah nggak mau bahas yang dulu-dulu, udah cukup tutup rapat-rapat aja masalah dulu. Saya udah nggak mau bahas lagi. Oke. Tapi karena kesalahpahaman itu hubungan kalian udah tidak lagi seintens dulu sebelumnya gitu. Kesalahpahaman yang terus-menerus berlanjut ya gitu sampai tahun kemarin. Oke. Lalu ketika seperti yang tadi aku katakan di awal ya, Ica, kita tuh mengenal nama Ica ketika pertama kali pemberitaan isu santet almarhum Steffi. Kamu kaget nggak ketika pertama kali tahu dan dengar nama kamu dibawa-bawa dalam kondisi tersebut? Sebenarnya saya kagetnya dari tahun lalu sih ya, karena kan isu santet ini, tuh beredar dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu saya kaget diisukan seperti ini gitu, dan isu ini tuh kenapa katanya sih almarhum kan nggak mention nama saya ya. Tapi netizen semuanya itu mentek-tek saya, mengarah ke saya gitu, semua ke saya. Detektif gitu. Digital. Iya, jadi mentek-mentek saya gitu. Jadi kan saya ngerasa keganggu juga kan gitu. Nah bahkan untuk meluruskan hal ini sebenarnya dari tahun lalu gitu. Dari tahun lalu suami beliau telepon suami saya dan kita bertemu pada saat itu memang karena saya benar-benar nggak melakukan pada saat hamil ya, saya bersumpah depan suami almarhum gitu. Sampai kayak gitu sih. Untuk meluruskan hal ini gitu supaya nggak kemana-mana. Ternyata ya nggak tahu juga, berhenti juga sampai kemarin terakhir almarhum meninggal masih juga disangkut-sangkut pautin, padahal dari tahun lalu tuh kami udah berdamai, saya udah bersumpah, udah berdamai, udah baik-baik aja gitu. Itu sih. Dan sumpah yang dilakukan oleh Ica juga sumpah menggunakan di atas Al-Quran pada saat hamil. Dan pada saat itu ketemu suami almarhum sebelum ketemu saya udah bersumpah juga gitu. Pada saat saya habis sholat saya bersumpah di atas Al-Quran karena memang saya benar-benar tidak melakukan hal seperti itu, tidak mengenal, tidak juga percaya gitu loh, dan juga memang nggak benar-benar nggak melakukan gitu. Jadi saya berani bersumpah gitu sampai waktu itu pas hamil tuh 4 kali saya bersumpah Al-Quran gitu. Dan bersumpah Al-Quran itu kan bukan yang main-main ya. Karena taruhannya kan ketika lahiran nyawa, terus bayi dalam perut kita juga kan gitu. Karena saya nggak melakukan ya saya siap untuk disumpah gitu. Mari kita manfaatkan momen ini sebagai kembali sarana bagi Ica untuk mendapatkan kembali harga diri dan martabat kehidupannya. Ada bukti nggak kira-kira ketika kamu melakukan sumpah tersebut? Nah ya, untuk menjawab pertanyaan Anda, we got you. Ini dia buktinya. Mungkin pada saat ini boleh sih di depannya ya. Ini suaranya. Saya dan keluarga tidak pernah yang namanya menyantet atau mendukung terhadap Steffi Anesha dan keluarga. Kita semua demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran. Apabila saya kena fitnah, tolong ya Allah beri keadilan seadil-adilnya ya Allah. Tolong beri pembalasan untuk orang yang menuduh saya ya Allah kepada saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya, jadi ada buktinya sebetulnya. Ada. Dan buat Ica ketika Ica melakukan itu, masalahnya sudah selesai. Karena Ica juga sudah bertemu dengan almarhum dan sudah menjelaskan duduk perkaranya. Bukan ketemu dengan almarhum ya, tapi dengan suami almarhum. Pada saat itu almarhum nggak ikut karena memang sedang sakit gitu. Jadi ketemunya hanya saya, suami saya, dan suami almarhum. Gitu. Sumpah itu berarti kapan dilakukan Ica? Di 4 Oktober. 4 Oktober tahun lalu. Ketika peristiwa itu terjadi, kalau boleh tahu apa komentar dari suami almarhum menanggapi peristiwa itu? Menanggapinya ya karena saya udah bersumpah ya udah kita udah baik-baik aja, saling memaafkan gitu dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi, itu sih kita udah saling berbaikan sih gitu. Menurut Ica apa yang menyebabkan orang di luar sana masih terus menyangkutkan dan menyeret nama kamu dengan peristiwa nggak menyenangkan ini, Cak? Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kamu bilang, buat kamu ini sudah selesai, kamu sudah bersumpah, sudah berdamai dengan keluarga almarhum dan almarhum.
case closed karena saya tidak melakukan itu. Iya. Tapi kan orang masih nge-tag kamu, selalu mention kamu, Iya. kayaknya selalu Bawa-bawa saya. bawa-bawa kamu. Ya jadi gini, semenjak pertemuan tahun lalu itu sekitar 4 Oktober kita udah bertemu kan, saya udah bersumpah, udah saling memaafkan juga. Nah setelah itu yang di Instagram tuh sama almarhum udah dihapus. Jadi cerita video yang menceritakan tentang santet ini udah dihapus sama almarhum di Instagramnya. Namun mungkin lupa ya untuk menghapus di TikTok gitu. Mungkin karena fokus dengan sakitnya sehingga lupa dengan menghapus di media TikTok ya, sehingga menjadi viral seperti ini kan gitu. Dan iya semuanya menyangkut ke saya semua, padahal saya nggak pernah melakukan dan kita memang udah baik-baik aja gitu. Cuma kan netizen mungkin ya berasumsi sendiri gitu. Itu sih. Dan kenapa Ica akhirnya setuju untuk menyambut ajakan tim Insert iTalk? Karena Ica mengaku jujur kepada kami, situasinya sekarang bahkan sudah sampai ke taraf mengganggu. Iya. Jadi gini, ini kan memang benar-benar saya tuh nggak pernah melakukan ya. Nggak pernah melakukan seperti yang dituduhkan, dan ini benar-benar sangat mengganggu mental saya, mental anak-anak saya gitu. Soalnya kan anak saya sampai dikatain kayak apa ya, keluarga pembunuh, didoain yang buruk-buruk gitu kayak. Suami saya dikata-katain juga, terutama anak-anak saya sih. Anak-anak saya kan masih punya masa depan gitu kan. Masih punya masa depan, masih ya dikata-katain tuh benar-benar parah banget gitu, sampai kayak keluarga pembunuh lah, anaknya cacat lah dikata-katain gitu. Jadi kayak kebayang pasti nggak mudah ya buat kamu sekeluarga. Ibarat kata sebagai seorang ibu, kalau boleh memilih pasti kamu maunya bilang saya aja deh yang jadi tameng untuk keluarga, terutama untuk anak. Dibawa anak-anak ya, dibawa anak-anak kayak ya anak saya dibilang ya itulah disumpah-sumpahin cacat, dibilang keluarga pembunuh apa segala macam gitu, kayak nyakitin banget kata-katanya. Kalau udah anak tuh aku paling nggak bisa banget gitu. Ini bener-bener kayak ya keganggu banget lah. Anak-anak saya kan juga sekolah, apalagi yang gede itu kan udah sekolah ya kan, udah gadis lah gitu. Saya mikirin mental anak saya juga, terus juga masa depan mereka juga yang masih panjang perjalanan hidupnya gitu kan. Dengan berita kayak gini kan sangat mengganggu banget, apalagi ini fitnah gitu, berita fitnah kan. Itu sih. Nah berarti kamu juga harus menjelaskan duduk perkara ini kepada anak kamu ya, yang gede kan pasti kayaknya udah cukup ngerti dengan apa yang terjadi ya. Selalu nguatin saya sih, saya kan setiap hari nangis kayak Mami itu mikirin kalian loh gitu, mikirin mental kalian gitu. Maksudnya ini kalian kan sekolah kayak gini kan, dengan berita kayak gini benar-benar gak enak banget gitu. Apalagi ini perbuatan keji banget gitu, dan memang benar-benar tidak melakukan. Jadi sakit banget, hati saya sakit banget gitu. Karena ini anak-anak saya mikir anak-anak saya, mental anak-anak saya, suami saya juga keganggu gitu. Bahkan adik saya, orang tua saya semua ikut-ikutan dihujat kayak gitu, dikata-katain abis-abisan gitu. Kayak gitu sih. Kalau kita akan memanfaatkan kamera iTalk sebagai perwakilan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang di luar sana? Ya, jadi boleh lihat ke kamera yang itu? Ya. Iya, jadi saya pengen hidup saya tuh tenang ya. Hidup saya tenang, saya pengen semua fitnahan ini udah stop gitu. Fitnahannya stop, saya ingin kembali nama baik saya tuh kembali lagi. Pengen semua fitnah ini stop, karena memang saya nggak melakukan gitu. Bahkan saya sampai sumpah Al-Quran itu benar-benar menurut saya sumpah tertinggi gitu, sumpah tertinggi. Dan waktu itu saya lagi hamil juga gitu, lagi hamil, nggak mudah buat saya untuk sumpah Al-Quran gitu. Tapi saya dengan sukarela saya bersumpah, saya siap karena saya nggak melakukan itu. Gitu. Seharusnya supaya ini semua dihentikan, fitnah ini dihentikan, kalian tuh gampang tinggal hubungin aja pihak suaminya gitu, pihak suaminya. Ya tanya sakitnya sakit apa gitu, sakit apa, dan bisa juga langsung aja ke RSCM gitu, pasti kan ada surat kematian gitu, sakit apa almarhum ini gitu. Jadi saya pengen ini semua stop gitu. Kalaupun nanti masih ada, setelah saya klarifikasi masih terus-terusan ada yang menghujat saya habis-habisan, saya bisa ini tuh bawa ke jalur hukum gitu. Karena negaranya negara hukum ya gitu. Jadi hati-hati dengan jari kalian juga. Saya diam lama-lama kan juga habis kesabarannya.
Ya. Bisa habis juga kesabaran saya gitu. Jadi hati-hati aja jadi kalian gitu. Udah stop fitnahan ini stop gitu. Karena ini bulan puasa juga ya. Bulan puasa gunakanlah dengan waktu sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk menghujat, apalagi kan fitnah tanpa bukti. Itu kan dosa besar gitu. Jadi ya itu aja sih yang mau aku sampaikan.